Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tubun Brother Channel. Ya, kali ini gue kedatangan, bener-bener kedatangan karena emang mereka ini lagi silaturahmi ke tempat gue ya. Padahal kita mampir dong, buat numpang minum. Iyalah. Ya, di sini gue mau bawain acaranya nggak terlalu tegang-tegang banget ya. Nggak terlalu mainstream. Yoi, jangan tegang banget. Kita kebetulan jurusannya komedi. Amin. Ya, bener-bener. Nah, untuk episode kali ini gue nggak mau bawain acara ya tegang-tegang banget. Slowly. Ya sekarang gue mau kenalin atau mereka yang memperkenalkan diri masing-masing lah ya. Dari samping gue ini bisa dikenalin Bang Gagu. Oke, assalamualaikum. Nama gue Gagu di Tubun, jurusan TP 2 kelas angkatannya 2009. Angkatan udara. Berarti TP lo gue. TP, ya. TP itu teknik pembentukan. Nah, kebetulan emang ini anak TP semua ya, bisa lanjut ke TP, Budi. TP dong. Tukang tipu. Bukan. Lanjut tuh, bisa dikenalin Bud. Assalamualaikum. Gue Budi. Waalaikumsalam. Jurusan TP Teknik Pembentukan Jati Diri sebenarnya sih. Oh iya benar, emang di STM ya pembentukan jati diri. TPJ. Lulusan tahun 2011. 2011 Budi ini selintingan emang gue nih. Oke, lanjut lagi ke ikonnya anak 2009 nih, bener. Kali ini bukan ikon sih jatuhnya. Emang bahan. Ya kalau Dupan punya ikon bekantan ya. Yeah. Kalau depan bekantan. Tubun dia punya. bener Bud. Dia senyum gitu ya. Kenapa emang Bud? Merah putih. Coba bisa kenalin Bang Eki Komar ya, oke. Assalamualaikum, nama gua udah tahu deh sebagian. Eki. Panggilan tenar nih. Panggil tenar siapa? Ya? Komar. Oh, Babang Tampan. Cuman belakangnya insya Allah ya. Pokoknya 2008 2009 gue terkenal deh udah. Oke, sekarang di sini abang-abang kita emang sengaja kita pada mampir, pada ngopi. Emang udah lama nggak ketemu ya. Gue ketemu Gagu aja pas nikahan Yogi. Nah iya, nikahan Yogi. Pada kumpul pas nikahan Yogi tuh, alhamdulillah kita semua juga bisa silaturahim. Oh iya, itulah yang paling penting lah. Dari setelah lulus, masa iya kita kagak jaga silaturahminya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, nih sekarang gue mau tanya sama Bang Gagu dulu deh. Bang Gagu, lu kalau untuk di sekolah itu masih apal ya sama guru-guru di Tubun? Mungkin dari kelas 1. Apal sih, kalau ditanya apal. Cuman mau dimanain, sebutin namanya. Lah iyalah, biar lu Sebutin dong. Masa lu 3 TP2 wali kelasnya Bu Arni. Oh, Bu Arni yang Idola. bahaya Gue ibaratnya. nggak ngerti deh. yang Terus, Bilang idolanya para siswa lah. Yo, itu. Idola. Udah sih itu doang Bu Arni. Yang gue inget. Oh, almarhum Pak Mulyana. Almarhum Pak Mulyana tuh. Pemulihannya yang mana? Emang Pak Tuh, Mulyana baik banget itu udah. guru teknik kelas 1 TP tuh pasti pertama masuk TP tuh doi yang ngajar. Doi yang ngeblank pertama. Tuh, paling baik itu. Pak Mulyana paling baik. Yang kalau anak-anak tuh nyebutnya Doraemon. Iya, Doraemon. Karena beliau tuh mirip kayak Doraemon katanya. Posturnya. Kalau kata gue Bapak Kikir sedunia. Itu Betul. yang ngajarin nyikir tuh pertama. Oh, jadi kelas 1 yang ngajarin mikir itu Pak Pak Mulyana. Mulyana. Sampai lulus kelas 2 tuh ngikir ya, Ngikir ya, terus nggak maju-maju udah ngikir. Ada tuh pertemuan pertama ngikir. Eki benda kerjanya udah rapi. Dirapi. Beli kali dia. Enggak, dikerjain bapaknya. Cuman dia digamparin. Kebetulan orang tuanya Eki itu dulu almarhum welder ya. Welder. Iya. Nah, jadi dia nggak pakai gerinda, nggak pakai gigir, pakai gerinda. Iya. Pas dikumpulin udah rapi. Padahal baru pertemuan pertama. Kalau emang ada yang nggak ngerti welder, bahasanya emang las ketok.
Kas ketok almarhum bokapnya. Ya, luar biasa. Berarti Jadi kalau bicara TP kan memang gue beda jurusannya ya, gue kan otomotif dan gue tahu nih TP itu punya guru yang fenomenal lah. Kalau dibilang killer, Ada, itu namanya Pak Suarsono ya, almarhum juga. almarhum Pak Suarsono. Mungkin gue bisa mulai dari Budi kalau untuk kenang-kenangan sama Pak Suarsono. Pak Suarsono tuh kalau paling dibilang tuh paling killer, tapi dia sangat ngedidik banget untuk kita lebih disiplin aja. Dia kalau ngukum orang tuh nggak pernah namanya ngegunting rambut orang tuh nggak pernah namanya, jarang pakai gunting biasa, seringan pakai gunting seng. Gunting seng yang bentuknya lop ya. Bentuknya lop, jadi kalau dia begini bukan rumput, Apaan? pala orang. Iya bener. Pala orang sini. tapi hasilnya lu. rapi Bu teh. Rapi. Kita abis cukur sama dia tuh udah nggak usah kepangkas, Kenapa emang? botak. Mana botak lagi, rambut lo kayak dicakar singa anjing. Ya itu sedikit mungkin dari Budi ada momen ya itu momen gunting rambut. Nah kalau untuk Lucky lu pasti punya momen juga Pak Suarsono. Gue momen gue apa nggak? Gue di lantai 3 Dijorokin. ngerokok. Padahal dia cuma asapnya doang. Ada Batman waktu itu, ada Jadi Batman. posisi di lantai 3 itu ada ruangan gitu ya? Ada ruangan di Lantai atas 3 tuh paling cuma atas. 2 kelas. Dua Iya, kelas udah doang. gitu buntu. Udah gitu jalan buntu, bingung. Iya, Mau buntu. selamat loncat Iya. tuh berarti ya. Tak kagak ada yang ngawasin. Jadi udah tahu-tahu udah di depan ya, gaplok aja. Oh, digaplok. Udah kena Enggak sempat gaplok. ngomong minjem korek dulu ya. Enggak sempat. Sultan ibaratnya sultan kayak anak STM 200 perak. Iya. Sultan 200 perak gaplok aja. Karena dia Masuk lagi gaplok gitu. Iya. karena gitu. dia ini ya ngelihat asap tuh ya, dia mungkin ngeliat lagi asap. Dari naik ke atas. atas lah, ini kok di ruangan ini ada asap nih. Iya, emang ngebul ya kan. Padahal kalau emang dia minjem korek juga dia nyalain, buk, Iya. dia bolas. Enggak. Bolasan. Gue takutnya pas disamperin bukan ada yang ngerokok, Bu. Apaan tuh? Komar lagi betapa. Berasap ya kan gue ngeliat. Kayak film Dono. Yang ini jadi robot. Emang iya Ki. Oke, itu mungkin lagi momen Eki lagi ngerokok tuh ketahuan sama Pak Suarsono, udah pasti urusannya kalau nggak pipi merah ya kemarin. Iya. Bukan, mending gua waktu itu habis ngerokok digeret ke lapangan tuh. Geret ke lapangan suruh sila begini. Nah, Nah, kan bener apa? Itu dia yang Betapa, iya. Betapa begini aja. Lo kalau ini sampai istirahat, kalau lo bergerak dikit gue tambahin sampai jam pulang. Buset, gue waktu itu pulang jam 10 jam 3. Sebenarnya kalau sampai besok jadi Dewi Kwading. Bukan jadi dibukain. Udah Apa pas tuh? malu-malunya itu jam istirahat, pada keluar semua. Iya benar. Itu posisi lu berapa orang sih di situ? Mending berdua. Oh, lu berdua. Gue berdua. Sama siapa itu? Masih Ada temen gue. Bilang gue sih gue tonjok. Iya. Bilang gue sih gue tonjok. Iya sama Batman. Batman Sama Isal pasti. Batman, Isal Batman. Batman ya. Itu gue diajarin ngerokok itu pertama kalinya tuh sama Batman. Emang Isal dulu emang bangun. Ah, Isal mah bukan main. Udah pas jam keluar diteriakin dari atas. Komar, Komar. Waduh, udah Sama tensi anak udah. kelasan diteriakin. Sama anak basis. Udah bahan bulian deh. Bang, aduh. Itu Kenangan Eki sama Rinda. Pak Suarsono itu mungkin. Nah, lanjut ke Gagu. Gagu juga pasti punya lah. Namanya TP pasti ada yang kenangan sama Pak Suarsono. Benda kerja temen gue buat tendang-tendang. Kegep tuh sama dia. Sama dia. Gua nengok, bang sini bang. Sini bang. Iya, Wah, gaplok gitu. sih emang sama dia udah pasti kena ya kan. Pasti dia. Gaplok tuh. Gua ngeles. Kagak pak, kagak iseng. Lu dari tadi udah gua perhatiin. Kayak gitu. Ya udah, gua mau nggak mau kan. Iya pak, maaf. Lu bisa gambar maaf. Gua digituin, susah juga bud. Maaf nggak ada wujudnya. Gua mau gambar orang salaman, gua digaplok lagi ya kan. Akhirnya gue disuruh keluar tuh, Bud. Bener, tegas banget Pak Suarsono ya. Suarsono ya. Buat Suruh ngeritik keluar kita, gua, Bud. Akhirnya, Bud. Ya udah lu keluar ke gerbang. Ngapain, Pak? Hitungin mobil box sampai cepet. Kalau mikrolet cepet 5 menit ya kan. Mobil box kan Mobil box jarang. lu nggak nanya yang ada isinya boleh dihitung nggak? Gua nggak ngerti. Gua cuma Nanya ketawa. dong. Udah sono jalan. Kalau belum cepet, gua jangan masuk ya. Ternyata pas lu lagi ngitungin, dia emang kagak merhatiin lu. Enggak, nyuruh babe. Oh, nyuruh babe. Ini kalau belum sampai cepet
Zaman gue Babe masuk. satpam tuh. Iya, oh iya, Satpam. babe ada zaman gue babe nggak tahu kalau di lo tuh. Itu babe juga gerutu tuh gara-gara lu gue jadi ngitung juga nih. Udah pasti ngitung karena takut gue bohongin. Udah takut dibohongin ya kan. Anak nih gara-gara. Padahal babe tadi kagak suruh gambar maaf ya. Iya. Iya. Hitung itu udah. Nah makanya dari situ gue udah, tapi intinya nggak nyampe cepet but karena mau sampai besok. Iyalah, ya kan? mobil box kan. Kalau Jarang banget angkot box, pasti iya. lewat depan tuh pun banyak. Makanya ya itu doang sih, cuman ya jadi ketawa aja, ketawa gimana gitu, konyol. Konyol. Pokoknya kalau misalnya kita ceritain momen-momen di dalam sekolah mungkin banyak buat ya. Banyak. Iya. Cerita itu banyak. Tapi Nggak cukup lah. nanti kita lanjut lagi di sekolah. Kita geser dikit ke jalur, ya kan? Ada. Nah, kalau di jalur lu pasti punya momen nih, Bu. Dan lu juga pasti punya temen yang garang lu mulu, ya Iya. kan? CS ya. Ada pasti. Pasti ada, iya. Kedekatannya sama siapa. Gue boleh tahu gak? Dulu lu CS dari berangkat sekolah bareng sama siapa? Terus emang sekelas juga. Siapa itu, Bu? Dulu gue sekelas sama Bayu, anak skip. Jadi tuh gue hari masuk pagi itu gue seminggu cuma 3 kali. Pas hari Senin gue samper dia, biasa anak-anak kan pada ngumpul di pintu Iya. baru. Sambil nungguin petoy Iya, kan abang jadi- kelas tuh ibaratnya dia yang Jadi yang kalau dituain. mau berangkat itu anak-anak udah nunggunya tuh di Pintu pintu baru. kereta Bonser. Nah. Kalau yang nggak tahu pintu baru itu pintu kereta STM Bonser. Nah itu nunggu di situ. Sekarang udah Sekarang tutup. ditutup. Sekarang udah ditutup. Iya, itu nungguin peto itu, Bu. Nungguin petoy. Oh. Singkat cerita gue sama dia juga, gue Oh. berempat waktu itu. Oh, ada Gue, Eki. Bayu, Eki sama Baim, anak beruntung tuh. Yang Baim yang ganteng itu Baim kan. yang badan dedek. Oh, iya. Dedek. Ya kan kalau ngomong kayak suara Doraemon. Gimana? Iya, lanjut tadi ngumpul tuh. Bu. Nah, di ngumpul. Singkat cerita, waktu itu dia beli rokok nih, dia lagi beli rokok di warung, agak nyebrang rel lah, Iya. nyebrang rel. Gua, Bayu, sama Baim duduk tapi agak jauhan. Hmm. Ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya biasa ya kan. Gua lagi ngobrol-ngobrol biasa, tiba-tiba di belakang teriak-teriak tuh 6 KR, gua nggak tahu. Iya, emang Orang gue liat, pas gue liat oh, masih jauh, biarin lah gue bilang kan. Pas gue nengok lagi, udah deket banget, Iya. deket banget, ramenya minta ampun. Rame. Gue siram gak buyar. kayak lu gila. Iya, terus Si Bayu sama Baim bangun, set Bangun. ya. Bayu teriak kan, tahan ya. Oh. Gue ngeliat belakang, gue Iya. ngeliat belakang lagi, pas gue liat dia naik 27. Maksud lo kan Kacau, kalau ngomong tahan oke lah ya, nggak apa ya. Kalau emang dia ngomong tahan-tahan Iya. ya ngomong, gue juga pengen kabur. Ya ngomong, iya. ya lagi mau kabur udah mau gimana Ya ya? iya gila lu. Kalau emang gitu gue Lo pengen nggak pura-pura pingsan bud. Lah iya. pengen pura-pura pingsan, gue udah ngobrol. Iya, itu Ngapain, dia iya. makanya. Dia tahu gue pura-pura pingsan kalau gue di sayurin. Nah, Eki juga cabut tapi dia lewat samping rel. Ya pokoknya Iya, intinya lu lagi pada emang mau nungguin petoy ya waktu itu. Emang ya, lagi nungguin pengen nungguin petoy. Tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol asik dari belakang tuh anak KR udah Rame deket banget, nih. rame banget, udah rame deket. banget. Emang sengaja mau Ngagetin apa gimana? ngagetin ya, Iya. ngagetin ya udah terusnya Padahal yang nggak kaget. yang ngeh Nggak duluan mungkin si Bayu, makanya Bayu bilang sama si Bud, Iya. sama Budi, Bud nahan. Budi nengok ya si Bayu udah gelantungan di Gelantungan, 27. Iya. Juga lu Bayu. Tapi itu sih kalau bagi kita sih bukan apa ya, malah jadi cerita lucu aja. Iya, benar. Kocak. Kocak Ya aja. cuman mau lo kalau emang cabut ngasih tahu Kasih gitu, tahu jangan kan gue, ngomong nahan. iya kan gue juga pengen kabur. Yang pengen selamat bukan lo doang bro. Selamat sama takut beda bud ya. Beda. Gue bukannya takut, 11 sama 12.000. gue bukannya takut, cuma nyari selamat. Dari situ Petoy datang udah siang, akhirnya kita jalan di Gobang ribut lagi sama anak BM iki. Pantai. Anak BM di pantai ribut lagi. Ditimpuk dulu. Timpuk akhirnya masuk sekolah telat. Ada setengah 10 tuh ya? Enggak, Tapi- jam setengah 8-an dan Setengah 8. Ya, jadi dulu pun kalau emang kita telat ya pasti ada konsekuensinya. Pasti. Ada konsekuensinya yaitu yang kalau gondrong dicukur. yang kelihatannya kurang rapi pasti dirapihin di luar sekolah itu ya. Celana nyetrit. Celana nyetrit. Kalau kurang Apa gue juga pernah dengar juga tuh yang anak kereta ya gue ya waktu itu lagi jalan ke mana gue
ke Bekasi tuh, bisa diceritain dulu. Oh yang kejadiannya ketangkep tuh. Nah iya, gue pernah tahu lu bertiga ketangkep. Gue nggak tahu itu. Ya, jangan begitu, nggak mungkin lupa tuh. Orang Ki. lo jadi derap. Yang lo besoknya minta kolekan ngomong kebagi, pas dilihat jerawat lo pecah. Namanya juga hidup komedi. Ya jadi gue ada mau main nih ke rumah temen gue. Kebetulan anak keretanya rame ya, emang kita naik kereta tuh. Ki ya lah gitu ya. Anakku juga rame, orang ada Giwang kalau nggak salah. Iya. Apa ada acara ya? Gue agak Iya. lupa Ki. Ada Om Giwang. Iya, intinya ada acara. rumpungnya juga rame tuh anak-anak. Jalan deh tuh ke arah Bekasi. Arah Bekasi di mana namanya tuh? Cakung ya Ki ya. Cakung. Cakung dibentrokin Pokoknya sama anak STM tuh Gel. Dibentrokin, bentrok di situ Itu bentaran. kereta lagi berhenti apa lagi? Berhenti. Oh Di berhenti. stasiun berhenti nih. Mm-mm. Di stasiun berhenti, bocah sono udah nyiram-nyiramin air keras tuh kalau gua nggak salah sih. Kalau nyiram air itu udah keras. pasti anak Texas karena waktu zaman gue itu belum ada air keras. Oh, yang main yang air. ada cuman tahu Texas, pokoknya SMA situ deh yang prakteknya megangnya kayak gituan deh. Oh itu lagi pada di atas kereta ya? Mm-mm. Itu pertama kali naik di atas kereta itu. Itu. Itu lo. Iya, gue kan pertama diajarin Om Giwang, makasih Om Giwang. Diajarin naik kereta. Di Gua atas enggak lu. Nah, habis itu anak-anak ribut di situ, dia gua nggak anak-anak nggak berani turun, anak keretanya juga nggak berani naik di gerbong yang sama ya. Iya. Cuman ada yang nyolong dari belakang, anak-anak cuman bisa nahan di pantograf. Karena kalau bukan di pantograf habis kitanya. Habis. Main duluan ngambil apa? Tangkai yang kereta. Iya, karena atasnya itu nggak nyetrum tangkainya, cuma kabelnya doang. Mungkin Nahan di situ doang. mungkin anak milenial untuk pantograf sendiri belum tahu deh. belum aware lah karena emang Mungkin mungkin kereta nggak ada. Iya zaman sekarang kan udah Oh, iya. Udah nggak boleh di atas ya? Iya nggak bisa naik di atas kereta lagi dan belum tentu anak sekarang ya punya cerita kayak lo ceritain ini. Kalau Pantograf itu kalau boleh tahu apa sih? Inian apa yang Kerucut. rel kereta tuh? Kerucut yang di Apa atas sih ya? itu tuh. Iya, yang Iya. buat listriknya deh. Iya, yang buat Yang tenaganya listriknya. lah, tenaganya Nah, dia. Yang nempel ke kabel Betul, atasnya. berarti itu Cuma nahan di situ doang. Yang bisa cuma anak kereta doang. Kereta rumpungnya nggak bisa Iya, karena cuman- kita di jalur Belum tahu selah. Iya, belum tahu selah. Nah, di situ sempet nahan, jalan lagi tuh kereta dan dia kan turun nih, mau nggak mau dipaksa turun kan. Paksa turun sampai stasiun Kranji. Di situ udah kecotnya udah bukan nama pelajar lagi, sama warga. PKD, PKD warga, juga. tukang dagang Karena, sampingnya Kranji iya, itu pasar. mungkin dari stasiun Kranji itu Iya, dapat informasi udah dari info. stasiun Cakung. Cakung bahwa ada pelajar yang lagi di atas kereta Iya. ya itu yang, Kayak yang gitu tuh. dimaksud ya kita orang Yang gue lanjut lagi yang udah panik deh, intinya panik nih. Cuman Panik apaan lu, joget-joget dulu lu. Joget ikan sampo. ada gitu ya dulu lagi tenar-tenar sampo tuh. Iklan sampo apaan sih tuh, lupa Kuman gua. juga. Oh iya, ada kuman di juga ada di kepala. Iya, gue Itu joget. joget. Orang disambitin joget-joget. Nah, habis itu ya gue ngeledekin kan. Itu kalau disambit kena jogetnya berhenti. Gabut, intinya beneran masih iseng, kadang gue tutup hidung, lu bau, gue ledekin gitu. Iya. Takut ya paling sih. kalau misalnya ada yang naik dia yang ngomong lo yang bawa anjing pasti ya udah keting lo yang bawa anjing ya itu habis sampai udah Kranji tuh ya sampai Ya, Kranji sampai Kranji. Gue paniknya pas ngeliat PKD udah ngomong apa yang di dalam stasiun tuh. Yang di dalam stasiun tangkepin yang di atas. Di situ mulai berantakan deh tuh. Iyalah, langsung Udah nggak ada konsepnya deh, pada nyelamatin sendiri. panik Gue ngeliat Sony Giwang tuh turun santai tuh, Baros ada turun santai, Baros. gue ngikutin dong turun. Dia berhasil turun masuk ke apa kereta, iya ke dalam gue ikut jendela turun ya. nih ya kan, gue ikut turun. Badan udah masuk, pala belum sama tangan. Iya Gue udah diusir-usirin sama penumpang, nih pak orangnya udah mulai rokes begitu. Iya. Akhirnya gue naik lagi, naik turun dari pintu samping belah kiri. di sisi yang sebelahnya Iya, pas turun situ ada abang kelas tuh masih bawa BR. Gue panik kan, gue panik. Nah, anak-anak udah berantakan tuh, udah lari nggak kemana tuh, udah kemana-mana dah. Giliran gue ngeliat yang nguber anak-anak, giliran yang nguber anak-anak capek nengok belakang ada gua. Iya. Berarti lu kebalap. Bukan kebalap tuh, karena dia udah
lari duluan kan gue ngikutin yang iya. selamat Iya, gue main benar. slow nih kan. Gue turun lewat ini ternyata gue diusir. Dia tuh singkatnya gue ditangkep, Bawa ke pos. bawa ke pos Bud. Iya. Bawa ke pos, gue ngeliat udah ada Eki yang mau Opai teman gue itu. Dia udah ketangkep ya. Udah pakai sempak nih, gue lihat nih dia nih. Dipakai sempak tapi tosan dulu. Gua Iya, ini konyolnya nih Jal nih yang kalau ditanya anak-anak dia nggak ngaku itu konyolnya. Gue masuk dia nanya Bud, Gimana tuh? lu ngapain Bu? Gitu. Kan harusnya gue yang nanya Bud, ngapain gue? Bener. Iya ngapain dia nanya gue gitu kan harusnya gue yang nanya karena dia udah di dalam duluan. Sama Opai. Iya, akhirnya dia udah di gimana sih Ki? Verbal ya. Nah, Verbal ya, ceritain lu ngelawan lu mulu tuh. ya. Iya. Nah, giliran lu temennya dia, gue di ngaku kagak. Maksud gue biar ya kita masing-masing gitu Iya, kan, biar nggak bener. ketahuan basisnya Gel. Tawan barengnya. Kita real main dah intinya Iya. gitu kan. Malah dia ngaku, iya Pak saya temennya. Tonjokin. iyalah masa gue ditonjokin sendiri. Nah kalau lu sendiri gimana gitu bisa ketangkep waktu itu? Ketangkep. Hah? Gue dari pertama awal dari Klender tuh naik atas kereta sama Gagu. Iya. Ngeledekin sama Gagu. Masa pas ribut, gue bilang Gagu udah turun, masa gue masih di atas, gue panik ya. Gue ngeliat Gagu, udah mau masuk, udah gue turun. Turun gak lo? Itu kata siapa? PKD. Kalau gue nggak mau gimana? Kalau gue nggak mau gimana? Turun. Akhirnya dia bawa gala, ada setrumannya, biji gue disetrum. Pas. Biji Itu gue ada tuh, Bud, nama gaulnya Bud. Biji ngegabrak bola emules. Itu berasa digaprak Bruno ya. Mentang-mentang gue lagi Jadi ngangkang, lagi. mau turun, gue kan ngangkang. Iya. Turunnya mana yang bisa kan? Lompat langsung orang tinggi. Gue ngangkang disodok. Biji lu. Pas. Biji gombi ya. Itu bahasa gaulnya iya. Ya bahasa udah, gaulnya biji udah gombi. mules duluan kan. Turun tak, jatuh, dibawa. Dibawa, digandeng aja udah kayak Itu temen. pas lagi disodok gitu kan setrum tuh. Darah lu langsung setengah ya. Darah gue setengah. Setengah. Padahal gue udah pakai ini, udah Tapi- pakai BOD. Tapi dia termasuk kuat loh. Iya. Kalau biasanya orang kalau digini kena biji gombi tuh langsung ayan. Biasa mules. Iya. Kadang kentut berair. Ya, Itu gue dicepirit nih. Oh, udah Iya, gitu. singkatnya lo di situ ketangkep tuh karena setrum itu ya. Kalau Ya, benar balik lagi ke Nah, selamat. itu konyol aja maksudnya. Benar. Akhirnya gue ketemu lagi di naik angkot Ki ya. Naik angkot. Naik angkot, Eki udah kayak ditonjok Chris John deh waktu itu deh kan. Nah, itu Gua dia nggak tahu angkot. tuh. Ah. Iya, di angkot dia nanya, Oh. Bu muka gua kenapa ya? Sakit ya? Apa jerawat gua pecah? Nah, dia gitu. Pas gua lihat bukan Ki. Itu yang tadi lu dipukulin Ki. Jadi biar nggak tensin kali dia ngomong Kayaknya, gitu, iya. ya kan? Iya, dia bilang ke temannya jerawat gua jerawat gua pecah nih, ya kan? Padahal mah diberi sama PKD. Iya. Tahu diri kalau PKD tangan segede gayung, ya kan? Kalau belum pegel belum modern. Iya. Gayung-gayung lop lagi ya. Iya. Ciko. Ya itu salah satu kisah di Lucu sih Iya, sebenarnya. kalau diceritain sih kalau dijalanin waktu itu saya menegangkan. Cuma kalau udah diceritain di zaman-zaman sekarang ya di saat-saat ini ya jadi cerita lucu sih sebenarnya kan. Lucu. Nah, terus yang ini salah satu kisah yang paling kocak juga nih yang gue pernah denger. Yang kalau di Roma kan ada namanya gladiator ya. Kalau di Roma yang di Casium ya, apa namanya? Kolosium. Kolosium. Iya, itu Kolosium. ya jagoan sama jagoan diadu. Iya benar. Kalau di Dan Roma kalah lawan banteng. nah itu beda lagi. Oh, itu beda, itu Iya, Spanyol ya. Itu skateboard. Tapi dia pernah loh. Skateboard. Apaan emang? Ya itu di Spanyol. Matador. Matador. Bego, nggak nyampe, lu bener nggak nyampe, susah. Tingkat komedinya masih Iya, rendah. masih rendah. Iya kan? Ya, Lu nggak Eki burem anjing kayak Batara Karang dong. Lo perhatiin yang kalau makin lama makin nyusut. Gue lihat kalau sekarang dia ikut gladiator mukanya kayak apa? kayak apaan? Triple H. Lu nggak dikuncir lagi. Tuh, Kalau iya. dikuncir mah BCL. Bukan cepet Karena layu. makin lo. serem ya. Jadi itu posisinya kalau nggak salah lu lagi pada main bola apa Main gimana bola. sih waktu itu? Main bola di Dipo itu lu ya. Gue main bola. Yang Bola. kejadian
Eki berantem kan ya. Nah iya itu. Gua lagi kelar main bola Ki ya, ketemu bocah Malaka tuh, salah satu anak Malaka sih, nggak rame-rame. Dan kebetulan anak Malang itu kampungnya di tempat lu main bola ya. Iya, betulan ya. Cuman kan anak-anak nggak mikirin Ya, itu kan, ribut enggak dia lah, karena kan Udah lepas seragam. Iya, Bu. Pas seragam. Udah, kalau yang kenal ya negor, enggak ya udah. Di situ ada anak Malaka satu orang nih, lagu-laguan masih ngebawa di jalur sama di kampung kan. Nah ini dia nih anak Tubun nih, ayolah ramein lah, ramein. Begituin. Tuh, dimin aja sama anak-anak ya kan. Cuman Itu ada Bang Indra ya? Iya. Itu ada Bang Indra ya? Ada dua ada. Ada ya? Ada Ki ya, kelar main Pertu bola. nggak ada. Pertu. Pertu Gua ada ada, Pertu doang, Bang Indra nggak ada. Oh, Bang Indra nggak ada. Ada. Nggak ada. Ya, Pertu ya, sama pokoknya meler. itulah. Iya, Oh, Meler, Meler, Gading Raya. Meler Gading. Meler Meler itu Gading. nggak pernah di Tubun, cuman dia nongkrongnya Iya, di Tubun. cuma nongkrongnya di Tubun. Ya, Jadi- terus lanjutnya itu si inilah ya ini dia dari Iya. cuitannya si Mando itu ya kan. Si Ya, Komar Malaka ada tuh, iya, si Komar panas juga nih posisi ini. Oh. Lu Ki ya, panas Ki. Panas lu Ki. Panas Coba lah. bisa diceritain langsung nih sama itu Gue udah gimana? super saya 3 itu sebenarnya. Oh, lu posisinya. tapi ulti lu belum lu pencet. Belum gue pencet. Serius? Gue udah super saya aja, rambut gue udah. Oh, Iya. pokoknya kalau kata gitar hero mah tinggal pencet select doang. Iya, nyel dah. doang ilmu. Iya, Yang kan? penting kita begini aja. Musik mah tetap ada. Nah, mah ada ini jalan juga, mau gitar yang muter juga. konyolnya Komar nih, kan anak-anak udah nggak mau ngeladenin ya. Si dia ngomong, ya udah aduin aja sama gua. Oh, gitu. Ya, terus Bu, lu keren ribut dong, dong. ya kan. Terus lu ribut dong. Kira ribut nih, Ribut. ya kan? Ribut. Berantem tontonin. Oh sebelum ribut dia minta Enggak, pegangan. enggak lah. Sebelum ribut, gue kompromi dulu sama Meler. Iya, Ler, sama anak-anak. kalau gue udah jatuh, lu bantuin gue. Soalnya ini dia lebih kuat dari gue nih, Iya, gue kan. Iya. Dia udah jadi. Kata Meler, iya Udah jadi. dia udah level 15, gue masih 9 nih. Gara-gara lo AFK. Iya, terus. Dia tuh kata Meler, iya Ki. Ya, terus Pertu dateng, Ki, udah tenang aja. Lo ada gue di belakang lo nih. Oh, Gue kata percaya mau dong belain sama kali. Pertu ya. Padahal ditontonin. Iya. Nih pakai gesper gue nih. Apaan emang? Enggak begitu. Lu ngomong sama Pertu. Tuh gua minjem pegangan lo dong tuh kan. Oh iya. Lu kagak ngaku lu yang jeleknya jangan Iya. jangan disembunyiin dong. Gua udah ketawa tuh, ya kan. Gua hormat juga nih. Iya bener kayak gitu. Enggak, udah lo ceritain nggak bener lo, ngabok lem lo ya. Nah, kelarannya minjem gitu kan, anak ketawa doang tuh. Jadi deh nih digelarnya sama dia nih, Ribut. kepak lo sampai guling-gulingan bener. Nah, pokoknya itu sengit juga tuh ya posisinya. Sengit ya, ada 2,5 jam kali 2 kurang jam lebih. Sampai dipanggil emaknya kalau nggak salah tuh. Enggak bohong. Nah, kelar begitu tuh gue teh berantem nih, sampai bingung siapa yang menang bener. Iya. Akhirnya menang mana? Nah, konyolnya lagi dia kalah. Ya. Dia yang nantangin, dia yang kalah kan konyol. Kan menyerah demi martabat. Wah. Martabat basis. Masa digituin yang spesial takut. gocap ya, Iya. martabat ya. Kalau Martabak. Oh, martabat. Kalau menang mau belakangan Iya, ya. kalau Ini menang bonyok penting dulu. yang penting bonyok dulu. Bonyok mah udah. Kalau udah bonyok kan bisa minta kolekan dulu. Nah, iya, dia nyari duitnya Jadi Cuan, nyari iya, cuannya dari situ. itulah, bisa jadi. Nah, terus akhirnya lu kalah tuh, Mar. Kalah, Itu konyolnya lagi siapa ya? Kalah kan Oh. namanya kalah ya dicengin ya. Mana kan lu gimana Ki ribut sama dia gitu. Oh. Terangnya pantat gua kemasukan batu kan. Enggak, yang bikin konyol dia ngomong begitu. Terangnya pantat gua kemasukan batu, kalau kagak gua menang. Tadi gitu. Konyol kan, Bud. Karena Konyol. itu aja. Ya Jadi- mungkin emang ributnya kan di itu ya, Iya, apa di rel. tempat dipo ya. Di Masa depo. iya batu rel masuk. Bisa jadi siapa tuh Intinya dia ngeles. siapa tuh dia bukan pakai celana jin lu. Kalau pakai celana jin kan aman, mungkin pakai celana Itali masukkan. Jadi kalau kalau karena lihat, Itali masih agak keras, ada yang lebih tepol lagi. Apa lagi? Sriwijaya. Yang kuning. Itu tepol lagi. Yang kalau kesundut rokok nggak sadar udah habis. Celana bokir dong. Karena bokir. Ditarik melar. Ntar kesundut rokok kita nggak tahu, tahu udah habis lah mana. ya intinya di situ asli emang benar sih, salah satunya emang martabat ya, namanya kita Martabat, ditantangin ya, masa langsung Iya.
yang buka omongan dia duluan terus Eki nimpalin. Iya, masa masih langsung balik kanan posisi kayak gitu ya. Akhirnya sama Komar dijadiin Walaupun kalah. Iya, walaupun kalah ya. Sebenarnya sih nggak kalah. Iya. Sebenarnya sih nggak kalah. Emang itu karena aja lo kemasukan kemasukan batu. batu. Asli, jadi kemasukan batu tuh konsen hilang. Konsen hilang. Iya, lagi Pas banget kena capit udang lagi Gel, ya kan. Tapi iya itu kayak juga soalnya udah Kalau ada nggak- capit udangnya. Kalau dia nggak nyerah radang halus. Itu efeknya tuh iya. Efeknya radang halus udah bahaya nih. Iya. Radang halus udah nggak itu bahaya. juga ketahuan nyerahnya karena nempok-nempok rel. Iya, tadi mah gak ketahuan Bud karena kesakitannya itu. Ya, intinya sih kayak Tapi gitu. kalau lo ada Nempok rel. ketawa Iya, lu bener lo. Boro-boro no itu Meler konsentrasinya udah hilang. Iya, kan. Pas ngelihat dia udah kemasukan batu kan lu perjanjiannya mau bantuin ya kan. Lah Meler udah ngelihat ketawa. Semua anak-anak pada ketawa semua. Akhirnya udah tuh cengli deh bubar. Ya udah lu kalah ya. Iya kalah kata Komar. Ini emang Diajak tos anak-anak nggak ada yang mau Gel buat gantiin. nah, iya. Orang ringnya jauh. Ada berapa Nempok langsung nyerah. Iya, Langsung pokoknya nyerah. kalau nempok-nempok itu dipisahin. Ini sebenarnya aja. kalau emang megang tali ring ya ada yang bisain. Ada. Ada. yang Kan bisain. berarti nggak give up. Iya, nggak give up. Ya itu salah satu kisah yang banyak diceritain juga kalau lagi ngumpul-ngumpul, ya kan. Nah kalau lanjut tuh Bud, kalau lu Bud, pas kita balik lagi lah ke masa-masa sekolah ya. Masa-masa di dalam sekolah. Ya masa-masa di dalam sekolah itu. Nah itu lu punya kenangan mungkin sama atau ada momen apa gitu di dalam sekolah yang masih terkenang lah sama lo sampai saat ini. Gua kalau di sekolah tuh ya kayak lo lewat depan kelas gua kalau lagi ulangan tuh kan lu jarang lihat gua. Nah iya itu ya gue sampai walaupun gue dari dulu dari SMP lah kita main ya kan. Iya. Kita kenal dari SMP sampai STM bahkan sampai sekarang gue berteman sama Budi. Tapi gue belum tahu nih mungkin Budi mau ngungkap ya kan kenapa dulu di pas waktu zaman-zamannya ujian itu kok Budi itu selalu dipisahin nih. Nah lu bisa cerita tuh Bud. Kalau gue dulu kelas 1 semester pertama gue tuh masih gabung ulangan. Nah mulai semester kedua sampai kelas 2, kelas 3 itu gue kendala ekonomi keluarga. Jadi setiap ulangan tuh gue nggak pernah namanya bareng sama kelas-kelas temen gue, jarang, nggak pernah malah. Mau rapor bayangan, naik-naikan nggak pernah. Gue selalu kalau emang seminggu ulangan, gue di rumah. Habis itu belajar online tuh ya. belajar online. Ya, kagak ada lah zaman dulu. Nah, gue karena gue belum bayar ulangan, bayarannya juga belum. Kelas 1, kelas 2, gue setahun gue nggak bayaran tuh. Akhirnya bokap gue kebetulan digajinya setahun sekali dulu kerjanya. Bokap lu kayak ini dong, pemain bola. Main bola, Main kebetulan bola. bokap Persiku. Persiku. Apa? Satuan sepak bola Kudus. Yang logonya menara. Gue menara. Itu ada Kudus Indomie. Ya, kan Kerdus. Itu gimana tuh Bud lanjut? Emang jadi Budi waktu itu emang ngalamin kesulitan ekonomi di zaman-zaman STM itu. Tapi karena emang semangat ya Bud ya Semangat. posisi waktu itu semangat pengen tetap sekolah ya walaupun Yang penting iya. kalau kita kan ini semangat, nggak tahu guru nganggepnya, mungkin guru nganggepnya nggak tahu malu. Makanya lo dinaikin mulu Bud. Enggak sih, apa namanya? Tapi itu ditubun kalau emang orang yang belum bayaran itu tuh di ulangannya itu di kantor sama orang-orang yang belum bayaran. Ah. Nah, gue di situ inget tuh, nggak tahu dia anak listrik apa otomotif, gue selalu sama dia dari Cuma kelas hafal 1. muka doang ya nggak Iya, kenal ya. Muka doang. Jadi yang terkendala biaya ya, maksudnya yang terkendala sama biaya itu ulangannya dipisah nih di dalam kantor. Waktu itu posisinya ada berapa orang Bu? Yang emang Dari pertama sama kayak lu. Dari pertama mah ada 15, lama-lama berkurang. Berkurang sampai tuh gue pas kelas 2 tuh. Iya. Kelas 2 tuh gue sisa dia gua sama dia doang, sisa berdua doang nih. Nah, pas kelas 3 rapat bayangan. Kelas 3 rapat bayangan, gue sisa sendiri itu juara bertahan bisa dibilang gitu. Kelas 3
Lu tinggal sendiri. Tinggal Kampung sendiri. bayangan. Nah itu Iya. yang satu lagi kemana? Udah kaya. Nah itu yang satu lagi nggak tahu dia kaya, nggak tahu emang. Udah keluar. Iya. Nggak tahu emang udah nggak kuat. Nggak kuat. Tekanan memang tekanan. Enggak, kalau gue rasa dia udah bayaran semua dilunasin, Iya. dia udah bisa gabung sama kelasnya dia ujiannya, jadi rapat Seenggaknya bayangan bisa dia nyontek lah Bu. bisa nyontek. Tapi jujur loh, kalau emang ulangan sendiri itu otak lo bener-bener kasah. Iya. Walaupun lo asal-asalan Enggak, emang ngerjainnya ya. biasa gunting deh. Mau pasang. Nggak, tapi ini bukan cerita ngarang ya. Ini posisi bener waktu itu. Posisi bener. Posisi Budi waktu itu lagi di zaman STM itu lagi kesulitan ekonomi sampai itu di momen puncak-puncaknya lu tuh sama Pak Indro atau Pak Pardi gimana tuh Bud? Nah, puncaknya itu gue pas ujian nasional tuh. Itu wali Kelas kelas 2, lu ya? kelas 1. Pak Pardi ya? Bukan, wali Oh, kelas bukan. Pak Iya. Agus, Iya. kelas 3. Pak Agus komputer ya? Agus komputer. Pak Pardi itu guru teknik gambar. Iya dia. Gambar. Dia Sama gue kelas 2 udah dilunasin, kelas 3 udah dilunasin, tinggal belum bayar ujian. Gue belum bayar ujian nasional gitu, kurang berapa. Gue udah pasrah di situ. Dari Bener-bener. pihak sekolah udah Nggak boleh. kata iya udah nggak boleh Udah lu nggak ikut boleh. ujian Ngapain karena ikut emang ujian? masih ada tanggungan. Iya. Nah, Kalau emang bisa, mungkin nanti dipindahin sekolah lain pakai C. oh gitu. Jadi posisinya. cubun. Jadi pakai C, Cubun. Iya, jadi Ijazahnya lulusan SMK Cubun. C. Enggak. Habis itu gue belum bayaran, gue di rumah dong. Hari pertama ini tiba-tiba HP gue ada yang bunyi jam 8 waktu itu Malam masuk lu? 8 pagi. Ujian waktu itu masuk jam 8 seperempat bunyi telepon siapa nih? Enggak, sorry. Lu kan lagi keterbatasan biaya, lalu punya handphone, Bu. Gue handphone gue Asia Hidayah nyoy. Asia Hidayah Asia Hidayah. yang saban siang ajan ya. Iya. Lah iya. Ajan dia ajan gue nggak sholat. Iya. Nah, terus lanjut, Bu. Terus ditelepon, gue nggak tahu. Halo. Gue belum jawab. Oh, Gue bilang, iya Pak. Halo, saya siapa? Lu bilang gitu. Gua bilang, ini Budi Rianto ya kan? Kok Iya, tahu? Lu nggak ngomong gitu. Pak. Lu di mana? Gue langsung ditanya sama Pak Pardi. tapi lu nggak tahu nomornya itu. Gue nggak tahu. Ini saya Bapak Pardi dari SMK Malaya Bayangkari 1. Oh. Lu kenapa nggak masuk? Ini ujian nasional. Lu mau nggak lulus goblok? Begitu serius. Gue masih ingat banget kata-kata. Lu mau nggak lulus goblok? Saya belum bayaran Pak. Gue Oh, lu jabarin terangin semuanya. tuh ya? Belum bayar ujiannya Pak. Lu masuk tanggung jawab gua. Tuh, Ini Pak masa Pardi tuh depan ya? lu. Lu sekolah 3 tahun tuh ini yang lu cari. Ini hari tepatnya, momennya ini. Iya. Keren. Akhirnya tuh dia ngejamin gua buat ikut ujian. Tapi nggak dibayarin, Bud. Enggak, Cuman ngejamin doang ya? Dia udah kayak gitu aja gua udah alhamdulillah banget. Iya. Nah, singkat cerita gua sampai sekolahan, telat tuh, sisa setengah jam lagi ujian. Gua dibawa kepala sekolah, dia jelasin tuh. Nih. Mungkin dia yang jamin atau gimana gua nggak ngerti. Iya. Habis itu gua langsung ujian. Diizinin untuk Diizinin. ikut ujian. Untuk ikut ujian sampai hari keempat sampai ujian nasional selesai dan akhirnya Iya. lulus. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Nah, di Bilang sini apa lu, makasih dong. Iya, Iya. Pak Pardi tuh makasih banget deh, nggak ada Pokoknya kata-kata lagi. pahlawan lu ya. Pahlawan, posisi. pahlawan Jadi- pun ini pahlawan gitu. Oh, mungkin dari pihak sekolah karena emang ada apa namanya kalau itu tunggakan ya, Tunggakan. jadi emang belum diizinin tapi dengan hati yang besar Pak Pardi, wah dia ngelihat anak, maksudnya ya emang ini anak masih ada semangat buat sekolah, dilihat dinilai dari situ, oh masih ada semangat buat sekolah, akhirnya diperjuangin lah nih si Budi nih, woy. Nggak salah itu Sampai- Pak Pardi sampai dapat 1.000 yen nih. Dapat 1.000 ya. Iya, penghargaan guru terbaik ya. Wes. Versi on the Tapi spot. gue ceritain lagi kalau Pak Pardi tuh dia kalau untuk tangan enteng Iya. buat gaplok bener, tapi dia buat ngedidik kita lebih disiplin. Gue pernah pengalaman sama dia itu lagi main piritan. Oh posisi lagi main piritan tuh. Di Piritan kelas, Bud. di kelas main piritan, gue yang main, yang dipanggil yang belakang. Dia nggak Piritan main. ini buat puritan uang 1000-an ya dulu Iya, ya? 1000-an yang kalau gue 5 aja 5, lo 6 kan, Ah. tinggal dijumlah ya kan. Padahal waktu itu bekal lo gope ya. Bekal gue gopet tuh duit kan minjem. Pinjem buat jagoan doang. Buat Buat jagoan gacuan doang. ya. Pulang gue ceban. Iya. Gue ini dipanggil teman gue. Lu sini digaplok, dia sampai muter pas madep ke dia lagi digaplok lagi muter lagi. Gila gue bilang. Sampai muka lo ngadep belakang baru dean. Iya. Jadi posisinya itu
lo yang main tiba-tiba teman lo yang Temen lu disalahin. yang salahin. Oh, gila parah sih. Pak Pardi juga pernah tuh ngelihat lu lagi upacara kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu emang posisi lagi upacara tuh pagi-pagi ya kan. Nah, gue di barisan bener-bener di depan sejajar sama mimbar Pak pidato. Bambang. Iya, Yoi. pidato. Iya. Nah, gue di belakang, teman gue di depan bercanda nih. Di depan gue nih persis. Persis depan lu. Iya. Nah, ternyata di belakang gue ada Pak Pardi. Oh. Iya, set. Nah, Udah merhatiin dari udah belakang. matiin ya. dari belakang ya kan. Pak Pardi kan posisi tinggi orang Tinggi, kan? kayak Andrew. Iya, tinggi, set dari belakang tiba-tiba teman gue di break nih. Goblok. Itu kalau nggak salah kena kupingnya tuh. Bunyi tuh. Itu Ada kalau sejam setengah Bud. Nah, itu. Getarnya Bud. kalau udah kena kuping bisa sejam setengah itu bunyinya. Oh, jadi Gendang telinga juga berubah itu. berubah ya. Sampai Jadi gendang omah. Gendang koma soneta. Dia nggak digaplok ikut bunyi juga. Ikut diem karena Enggak, bunyinya kedengeran juga. Nah, ngang iya, juga pas dia. dihajar kan ngerembet. Nah, yang paling pojok hilang deh tuh ya. Bunyinya ada apaan sih di sana gitu doang. Ya itu intinya emang bener-bener Pak Pardi itu ngajarin kedisiplinan sih. Iya. Bener-bener ditegakin kedisiplinan. Nah, kalau momen-momen sama guru-guru yang baru nih, mungkin Gagu juga ada tuh. Itu kan guru-guru yang senior. Nah, kita emang kalau emang dihukum itu kan kita terima ya. Karena kapabilitas mereka tuh udah tinggi di Iya sekolah lah, itu. maksudnya ya loyalitas mereka udah lama Loyalitas, gitu ya. dan kita tahu kapasitasnya guru-guru Gua pernah itu tuh. dalam mendidik. Udah tahu lah kita. Pernah kelasan gue tuh Gal ya. Lagi ujian sekolah apa ujian? Iya, sekolah. Karena kalau ujian nasional itu yang ngawas guru lain. Ujian sekolah, iya disilang-silang kan muridnya nih. Iya. Misal TP2 ke TP3 gitu-gitu kan dia ya, setengah-setengah. Kejadian praktek gambar. Praktek gambar yang awas Pak siapa ya? Yang baru kalau nggak Yang salah. baru Pak Arif. Pak Arif. Oh, Nah, iya. Pak Arif. Kalau terkenalnya itu Pak Arif, Pak Tengil, panggilan Iki ya. Dulu ya. Patengil. Gue sih nggak pernah tahu itu guru apa, otomotif apa. Dia ngawas berdua Pak Kurniawan. Kalau itu anak-anak ya ribut lah ya, ribut nih, bercanda gitu. Dia nyeletuk ke lu pelajaran gambar aja pada nyontek, padahal nggak ada yang nyontek, nggak ada yang nyontek. Terus gue teriak tuh, so galak. Gue ngumpet cuman, kelar ngomong gue ngumpet Bud. Bukannya takut Bud. Iya. Emang nyari selamat. Enggak serius gue, cuman buat lucu-lucuan biar temen gue yang digamparin gitu. Iya benar. Nah kebetulan disamperin dia tuh, disamperin Teguh Ki ya Teguh, dulu. ya, Teguh. Nah, Teguh Perumpung disamperin, dijorokin tuh, iya gue barunya dijorokin. Lo yang ngomong kena jambrong. Oh jambrong. Nah pas kena jambrong ngeliat gue nih Bud, ngeliat gue jadi enggak, ayo gue hitung sampai 3 ya kan. Iya. 1, 2, dia diri gue kagak. Jadi posisi lu udah mau jambrong itu Udah pengen ngadepin iya, deh. Iya, udah, ayo kita- jadi ini lah ya, ceritanya udah begitu kelewatan ya. nih, ya kan? Soalnya beneran ditonjok, iya, ditonjok beneran, gue masih inget banget. Oh, Gua jambrong diri, gua kagak. iya. Jambrong kepalang tanggung, terus ditegur, lu nantangin gua. Lah ayo jadi, katanya. Di situ kelas deh tuh, bener-bener ribut, tonjok-tonjokan sama itu guru. Sama tuh guru Pak Arif itu ya. Pak Arif ngambil bangku diputer kayak main smackdown gitu Bud. Iya. Diputer, anak-anak sebagian ya nggak munafik juga ya, maksudnya BR juga ada kan, karena dulu jarang banget razia Ki ya. Razia BR pada lari ke jendela, pas mau ngambil tuh udah ada Pak Pardi balik lagi. Oh, Pak Pardi sama Pak Bambang datang. Iya. Nggak taunya si Pak Kurniawan nih yang ngadu ke dia. Anak-anak suruh baris sama dia Bud, ditahan di dalam di dalam kelas. Keluar satu-satu. Dipanggilin satu-satu untuk Ambilin keluar. satu, lu keluar ngantri, cuman sambil tonjokin. Tonjokin Bud. Nah, itu. Nggak ada yang bisa ngelawan Bud sama dia. Balik lagi ke Teguh yang tadi nih. Teguh Perumpung. Bukan, Bacukai. Oh, Teguh Bacukai. Yang agak gendut tuh. Dia agak gemuk badannya. Mimisan. Kenapa ditonjok? Tonjok Pak Pardi mimisan. Tepok banget hidungnya. Makanya. Nah, ditonjok mimisan cuman ibaratnya Pak Pardi. Kalau sampai lo dikeluarin, gue jaminannya
Gue masih inget dia ngomong begitu. Oh, jadi Pak Jadi, Pardi jadi kasus yang ini udah itulah ya, ya udah ditutup udah lah ikhlas istilahnya. lah itu. Lu Udah digedein lagi. intinya lu udah dihukum lah Iya. gitu. Ya, itu Iya, lagi-lagi gitu. lagi-lagi kebijaksanaan Pak Pardi. Iya. Luar biasa Nah, tuh. anak-anak kan masih kesel nih Jal ya. Pulang beneran nungguin Jal. Hmm. Kagak keluar-keluar sampai jam ke-10 tuh jam terakhir. Dia keluar bareng Bambang Iya. naik mobil. Ya. Dan kebetulan dia juga nggak ada ongkos. Iya. Kebetulan dia nggak ada Iya, ongkos, gue bener. tahu. Bicara Pak Arif gue juga pernah punya momen nih kan. Pak Arif yang sama ya. Iya, Pak Arif Arif. itu ternyata emang benar. Iya, jadi emang iya. Dibilang tengil, emang tengil posisinya Dulu waktu itu. sebutannya begitu kalau dia lewat Pak Tengil, Iya. gue ngumpet. Oh, jadi posisinya waktu itu lagi praktek gue, lagi praktek. Itu entah masalah absen atau gue lagi ngikir tapi Salah. hasilnya kurang bagus ya waktu itu teman gue. Itu beberapa orang bener-bener digamparin, disuruh Cuman baris. gara-gara hasil kurang bagus digamparin. Iya, itu hasilnya kikirannya meleset. Reang ya. Nah, ya pokoknya dia yang mungkin sama juga. Ragum kali yang lo pikir benda kerjanya itu ragumnya yang makanya lo digaplokin. Iya, Ragum bukan mana? gua. Iya, temen lo kan. Bukan gue yang digaplokin, jadi temen gue. Pas lo nongkrong lo kenapa tadi? Ini ragumnya gue kikir. Salah ngikir gue. Salah ngikir ya. Kira ini benda uji gue kira ini. Benda kerja. Iya, gue benda kerja. Intinya Gumbut. intinya temen gue itu berapa Iya, orang iya, lah lanjut. udah digamparin. Nah, gue bener-bener refleks waktu itu. Gue bilang, Pak, jangan kalau bisa jangan main tangan lah. Kaki lah ya, main kaki. Iya. Seenggaknya lo udah siap deker. Iya, jangan. Beker pura-pura. Yang dipakai BP. Padahal gue nggak tahu sih. Iya. Terus ya, Jangan main tangan. Gue bilang, lah kamu kenapa nggak suka? Iya, saya nggak suka Pak kalau kayak gini. Ya udah, kamu maunya apa? Sekarang kamu bawa celurit. Nah, gue dibilang kayak gitu. Iya. Iya, gue disuruh bawa celurit nih. Gue bilang nggak usah, saya nggak usah Waktu bawa itu lo belum celurit. punya ya. Iya, kebetulan emang nggak punya. nggak punya. Ya udah, emang gue nggak punya celurit. Ya udah, ayo kalau mau Garpu emang. itu di luar aja, gue ajak kan. Oh, lu tantangin di luar gitu Iya. ya. Nah ini dia keluar nih langsung. Keluar dari ruang praktek itu. Keluar bengkel ya kan. Hah? Katanya Aduh. dia masuk ke ini ke bengkel TP juga. Oh, TP. Iya, Iya, pojok, dan, pojok, dan, iya, dan, pojok. dan kebetulan di situ ada anak kelas 2 lagi praktek sama Pak Suarsono. Oh, Iya, iya. akhirnya gue dipanggil tuh. Yang namanya Yogi mana? Ikut. Sini, Dipanggil Bang. gua. Iya, sini bang, ya kan. Kenapa kamu bang? Fred, di situ. Uppercut. Iya, uppercut. Uppercut. Gua langsung give up. Lu langsung give up Kalau tuh ya? udah mau pas Itu lu Suarsono, pas ditonjok begitu lu sempet ini kering ya? Sempet ini kering ya? Kagak, dia langsung nyerah megang ragum. Oh, iya. Gini-gini. Kalau Ki kan rel, kalau dia keragum. Ragung. Nah, terus singkat ceritanya abis ditonjok lu Bel. ya udah gua Bel pulang, gue suruh pulang. di situ udah oke gua akuin. Lu nggak ngejelasin emang? Gue dijelasin. Tapi tetap mereka kan namanya guru sama guru ya, Iya. tetap diterima ininya guru lah. Iya. Omongannya Iya. guru. Argumennya guru tetap Iya. diterima. Akhirnya ya udah, gue balik tetap gue tungguin sama kayak Si Pak Arif angkatan itu. gagu. Gue Ah. sendirian, gue tungguin di Iya. depan itu. Karena lo kebetulan ketinggalan anak-anak Iya. waktu itu ya. Gue tungguin tuh Pak Arif. Ya karena gue nggak punya ongkos mau barang maksudnya. Kagak gue tungguin waktu itu posisinya ya udah. Ternyata dia nggak balik ya. Maksudnya Balik cuma lo nah, nggak ngeliat iya kan? itu Iya. mungkin pokoknya gue tungguin sampai Sampai jam lu nyerah berapa ya. Sampai jam Sampai lu 3 sampai gue dapet. lapar ya kan. Sampai gue lapar. Hampir kelaparan tuh di musola Sampai gue ya. lapar gue tungguin ya. Akhirnya udah, akhirnya di situ semenjak dari situ ya udah nggak pernah main tangan lagi tuh. Iya. Ya sebenarnya gimana ya kalau posisinya. Emang perlu Bel main Iya. tangan guru itu Iya. zaman lu mungkin perlu. Iya tapi tak ingat inilah sadar diri juga Iya, lah. kalau- Itu guru baru dengan belum ada apa maksudnya Loyalitasnya kontribusi belum tinggi lah. kontribusi buat sekolahnya atau loyalitasnya baru beberapa tahun tiba-tiba udah mau action kan biar ditakutin ya gue rasa salah Salah, tempat. Salah. Gue bilang Betul. salah tempat. Kalau kecuali lu udah berpuluh-puluh tahun di sekolah itu dan kita tahu guru Minimal itu jenggot udah numbuh lah nah, ya. iya. Heeh. Tapi sempat gue hitung waktu itu jenggot dia baru ada 11. Baru ada 11, Pak. Heeh. Lu sempet ngitung bu? Sempet. Itu jenggot apa pemain MU 11? Bukan. Ya intinya kayak gitulah. Sebenarnya di sini gue bukannya bangga karena ngelawan guru. Bukan. Kagak. Gue nggak sama sekali nggak bangga. Cuma di situ posisinya
gue ngelihat nggak fair aja gitu. Itu Daripada- udah ngebelot lah iya dari udah cuman karena tata cara mendidik. iya kesalahan dalam mendidik gue bilang gitu, kecuali emang kita bener-bener fatal gitu kan. Betul. Salahnya baru boleh lah ya. Itu sih mungkin cerita sama guru-guru. Lucu begitu. Nah, bicara soal ini ya, transportasi nih, gue juga ingat banget nih waktu gue kelas berapa ya, gue kelas 2 apa kelas 3 4. gitu. Oh, gue Kelas kelas 1 2. itu. Gue kelas 1 ya kalau nggak salah yang pas ulang tahun apa gitu. Gue punya satu momen sama si Ambon. Ambon Mayale. Iya, soal di Klender tuh waktu gue ingat banget di Klender. Enggak, waktu Ibu wanita. iya, waktu itu emang kita jalan ke Klender nih. Nah, mau nyambung ke Romangun apa ke arah Kolong lah intinya gitu dari Klender. Nah, itu ada kebetulan ada 47. 47 ya. Iya. 47. Nah, itu posisi di Pantek nih 47. Cuma sama kayak Komar juga tuh kasusnya, dia nggak mau berhenti. Dengan Ambon ya kan, dengan muka sangarnya kan. Ambon kan mukanya yang kalau dibilang Ambon ya kagak serem, mukanya Iya, lucu. Mukanya lucu tapi hitam. Ambon lucu ya. Iya. Ya nyerempet kayak Cuma ada di Teddy. jidatnya doang tulisannya Ambon. Iya. Iya kan, udah tinggi, cungkring, hitam ya kan. Akhirnya panjang. Action nih. Iya. Di apa kan diliatin sama adik-adik kelasnya kan. Wes ini salon ya kan. Berhentiin tuh, ditahan tuh sama dia. Di Pantek. Metro ditahan. Set. Tetap mau jalan nih Metro. Asik. Akhirnya di break. Pakai ditonjok nih kaca nih. Sama Ambon. Sama ditonjok kaca Metro, cepret, retak juga tuh. Wih, Iya. Sakti. turun lu, kata Ambon, ya kan? Benar, sopirnya turun bawa kunci roda. Set turun, Bengek. langsung Ambon dikejar tuh. Kamu dikejar Pak. Kejar. Iya, terus Anak-anak nggak ada yang belain, malah diketawain posisinya. Iya, Ambon dikejar, ngumpet di belakang mobil bak. Waktu itu di Klender ada mobil bak. terus Ambon emang lagi sering ya. ngumpet, baki jalan. Ya pokoknya kayak gitu. Gue sih momen yang gue inget kayak gitu waktu itu. Dia action ya kan, mantek patas ya kan, sampai mantek metro, sampai metro ditonjok, begitu sopirnya turun dia kabur kan. Itu salah satu kelucuan anak-anak STM sih sebenarnya. Lucu. Lah iya bener, lagi dikejar sama sopir, dia ngumpet di belakang bak. Ternyata baknya jalan. Ketahuan sama sopirnya. Udah gitu mana anak nggak dibelain. Malah tawain nih. Malah diketawain. Ambon konyol emang dia. Nah itu juga banyak juga tuh Banyak. kisah-kisah sama Ambon. Tapi Iya. kalau nggak ada dia nggak seru. Nggak seru. Gue Lucu juga sih. pernah ditolongin juga nih sama Ambon nih, utang tuh gue sama dia itu. Lagi ngeributin, udah kopel kelilit kan ya. Ini zaman kopel, maksudnya seadanya, cuman kalau di tas sih pasti ada gitu kan. Kopel udah kelilit, gue cabut. Yang di Uber gue nih masuk gue kopel buaya lagi. Kopel anak induk yang temenin Itu kopral. Bukan kopel. Oh, kopral. Iya, lupa gue namanya. Iya, akhirnya pas mau masuk ke pintu baru nih, gue kepleset ya masuk ke dalam truk gue. Nah, yang nolongin Ambon tuh deh, sambil nahan ya kan, sambil narik gue. Iya. Padahal gue nggak mau ditolongin sama dia, nggak mau gue sebenarnya. Ambon sih sebenarnya selon, cuma kadang-kadang. Kalau lagi surupan aja kali deh. Jalan kok kadang-kadang. Bicara Ambon satu lagi sih, gue juga punya momen juga tuh di gue waktu itu kalau nggak salah lagi takbiran tuh. Iya. Abis Oh, ngumpul takbiran. ya, di rumah. Iya. Posisi takbiran kita lagi nongkrong di rumahnya Gagu ya kan. Akhirnya kan emang waktu itu pelajar tubuhnya jalan ya. Iya. Jam-jaman itu emang Ngejalanin takbiran. masih jalanin takbiran. Takbiran, nyewa patas. Iya gitu. Alumni pada ngumpul lah di rumahnya Gagu ya. Cuma Kadang- berapa orang Iya. doang lah posisinya, ya udah Kalau jalan nggak ada tuh. patas, blangdir juga disewa buat Disewa. Oh, pokoknya jalan ke Kemayoran tuh. Kita ke Kemayoran ngintilin pelajarnya. Bis. Iya, akhirnya balik tuh jam berapa lah. Lewat Keramat. Israel ya. Iya, lewat Keramat. Israel tuh patah sih los karena pas waktu malam itu menjelang pagi itu tuh emang di depan Franciscus ya. Di sini Iya, Franciscus ya. Franciscus. Franciscus itu rame tuh.
emang gue bukannya rasis ya, emang di situ siapa lagi kalau bukan Ambon atau itu kan, itu anak-anak Israel nih nungguin mungkin. Udah tuh anak patas tuh pun lewat los. Tapi yang alumni belakangnya nih yang bawa motor iseng nih lagi-lagi dia lagi-lagi Ambon ya kan. Itu. Deketin gue mau teriakin nih kata Ambon ya kan. Ambon kan suaranya halus gitu. Iya. Gue deketin kan iseng gue deketin anak Israel. Ambon teriak. Apaan tuh? Ubun umpung. Gue kira bakalan sangar kan. Gue kira bakalan sangat, waktu teriaknya pelan, kayak nggak mau teriak. Ya udah akhirnya gue jalan tuh lolos karena nggak denger kali. Iya, lo aja dengernya. Iya, orang di kuping gue ubun umpung. Akhirnya dari belakang ada yang teriak kenceng, Joni. Iya. Joni suaranya kan. Iya, ubun perumpung. Gue langsung diri semua tuh anak Israel. Anak Israel ya udah kalau kayak gitu dia ngejar. Pasti. Udah dikejar, akhirnya gue berhenti tuh, gue turun. Posisi gue turun, waktu itu sendiri gue turun. Lu megang barang? Gue megang kecil. Anak Israel juga rame juga megang BR. Ya kan udah ribut dia sempat jebol juga tuh. Anak Israel jebol. Sempat mundur, baru deh dari belakang megang BR gede. Siapa itu? Grand Pledley, Ambon lagi. Udah jebol baru action. Pak Ambon. Iya. Mana ge gitu kan. Iya, gue tahu. Langsung kalau cerita mana gue jebolin anak Israel. Ngehe lu buat. Itu tuh yang gue inget tuh sama Ambon. Pas nonton nih dia nih. Nonton mulu dia nih. Iya. Pasti nonton. Jadi di masa-masa STM itu kalau kita alamin emang waktu itu serem, tapi kalau udah diceritain udah dilewatin dan udah sampai masa-masa sekarang jadi cerita lucu sebenarnya. Tapi hebatnya nggak ada yang berantem ya dulu ya anak-anak ya. Cuman ceng-cengan ketemu gitu doang. Berapa lu keluar gang gua babat. Iya dulu Ambon sama Joni tuh kalau ceng-cengan tuh parah. Parah. Sampai Joni baper waktu itu karena bapaknya dibawa. Iya. Joni ceng-cengan sama Ambon sampai Ambon pura-pura ngajakin Joni ribut. Ya udah lu Ambon ribut aja. Ya udah ayo bawa bapak lu biar sekalian gua babat. Itu gila. Berarti Joni berdua bapaknya lawannya Ambon. Iya. Mambon di pur 2/4 kalau nggak salah. Iya, itu masa-masa STM sih gua rasa. Dari ini ya, dari seserem-seremnya cerita mau gimana pasti ada sebersih cerita lucu. Ada, pasti ada terselip kisah lucu. Iya, kalau ceritain mah nggak cukup. Ya mungkin bisa nanti kita cerita masa-masa lalu yang tapi kocak-kocak lagi ya kan. Yang kocak banyak. Iya, gua rasa ya cukup lah sampai episode kali ini ya cukup sampai sini dulu. Mungkin nanti ada part-part berikutnya kita kan nggak tahu kalau ada kesempatan ya tapi silaturahmi. Ya terima kasih banyak nih untuk abang-abang yang udah nyempetin waktu sekedar ngopi ya kan. Ya satu lagi gue pengen dengar pesan-pesan lu untuk pelajar-pelajar yang masih terlibat tawuran ya. Mungkin kalau di Jakarta udah alhamdulillah udah rada-rada longgar. Tapi di luar Jakarta perbatasan. Kayak di Bogor, Bekasi, Tangerang dan lain-lain ya. Mungkin lagi pada unjuk gigi ya. Gua rasa sih telat lah intinya gitu. Telat. Oke, mungkin dari Lucky. Kalau gue sih pesennya kasihan mak bapak lo lah ya kan yang nyari buat bayaran lo ongkos. Iya, walaupun gitu sekarang aja. Udah difasilitasi. Iya, walaupun udah ada KJP. Iya. Tetep aja malu lah. Ibaratnya nggak seberapa kalau buat nebus lo masuk penjara. Ya kan. Tapi ada tuh tangga gue dapat KJP, anaknya tiga dapat KJP, tapi setiap dapat KJP itu duitnya buat ganti motor. Ya itu realitanya sih seperti itu. Realitanya kayak gitu. Bukan buat sampai lunas. Jadi anaknya lulus, motor lunas. Anaknya udah naik motor pas kerja. Terima kasih pemerintah. Terima kasih pemerintah. Ya. Kamu sangat membantu kita. Lanjut dari Gagu. Pesan-pesan Kalau gue sih Budi. gue ingat kata-kata bapak gue pas gue masih sekolah. Lu biarpun orang susah, yang penting sekolah. Gak usah nyari penyakit nanti bakal datang sendiri kok.
Tuh, yang lo Penyakit pasti datang sendiri, entah lo cepirit, nggak usah lo cari-cari. Radang anus. entah lo radang anus ya kan. Nggak usah lah nyari penyakit ke sono ke sini, nyari luka, nyari apa, nggak usah. Nggak usah. Yang penting udahlah hidup bener, nyari duit, udah duit. Iya. Buat masa depan lo juga kok. Sip, lanjut Gagu. Ya lo bicara ribut pelajaran buat sekarang sih kayaknya pilihan ya. Jadi nggak ada tekanan, lu harus ngikut basis dari dulu pun juga begitu kan. Makanya kalau ada orang tua, lu jangan sekolah di sini tawuran. Padahal mah pilihan kita gitu. Nyari jati dirinya di mana gitu kan. Ya mungkin buat sekarang udah lah nggak usah ribut-ribut. Apa? Walaupun dia mau nyari jati diri, ya buang ke yang positif aja gitu. Iya, betul. Intinya sih kayak gitu aja. Jadi atlet kasti ya. Iya, Atlet kasti itu. kayak dia nih atlet Apaan? Para turunan kulit. atlet bohong. Oke. Ya, lebih gitu aja sih. Sip, terima kasih banyak nih. Ya, gua rasa kesempatan kali ini kita udahin dulu, kita pamit undur diri. Untuk seluruh pelajar Indonesia ya damai lah ya kan, damai lah, tenang ya. Peace. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh Brotherhood. Salam Salam Oren. like a Hellcat.